Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ayas Deviko dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam menjawab isu sosial atau bahkan isu global tentang pembangunan yang berkelanjutan atau yang sering kita kenal sebagai SDGs, Sustainable Development dan Goals. Jadi gini, SDGs itu bukan sekedar isu sosial, tapi agenda kemanusiaan untuk menjawab persoalan pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan keadilan yang memperdulikan aspek-aspek lingkungan dan sebagainya. Maka pendidikan agama Islam ataupun nilai-nilai pendidikan agama Islam hadir di sini. Karena yang perlu kita ketahui, nilai dari pendidikan agama Islam itu bukan sekedar aspek normatif saja, bukannya sekedar aspek ritual saja yang dipelajari, tapi lebih dari itu, hal-hal yang universal, yang general juga dibahas di dalam pendidikan agama Islam. Karena Islam sendiri itu menjawab semua tantangan. Dari dulu sampai sekarang, aspek-aspek yang ada di dunia itu tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang ada di aspek SDGs yang perlu kita ketahui, yaitu SDGs nomor 4, nomor 5, nomor 10, nomor 13, dan nomor 16, dimana itu adalah poin-poin penting banget yang untuk kita ketahui. SDGs nomor 4 itu berkaitan dengan pendidikan yang berkualitas, SDGs nomor 5 itu berkaitan dengan kesetaraan gender, dan nomor 10 itu berkaitan dengan pengurangan ketimpangan, yang ke-13 itu berkaitan dengan perubahan iklim, yang ke-16, poin ke-16 yaitu berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dimana itu semua adalah sesuatu yang penting banget untuk kita bahas dan untuk kita ketahui bersama-sama. Untuk itu mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu semua, mari kita membahas aspek yang pertama, yaitu nilai-nilai SDGs nomor 4 yang berkaitan dengan pendidikan yang berkualitas. Berhubung saya dari mahasiswa pendidikan agama Islam, tentunya saya akan melihat dari sudut pandang pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi pendidikan yang berkelanjutan ataupun pendidikan yang berkualitas itu setidaknya ada beberapa poin penting. Yang pertama itu pendidikan harus inklusif, yang harus ramah terhadap semua kalangan, termasuk adalah kalangan disabilitas. Makanya pendidikan yang inklusif itu ditandai dengan tidak adanya diferensiasi perlakuan terhadap kelompok A ataupun kelompok B kepada kelompok C. Nggak ada, karena semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena masyarakat juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bagus, yang bermutu tinggi. Makanya nggak boleh ada diferensiasi, nggak boleh ada perbedaan, nggak boleh ada perbedaan perlakuan. Itu mutlak nggak boleh. Itu adalah salah satu upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkelanjutan. Nah, pendidikan yang berkualitas dalam nomor 4 ini tentunya harus berorientasi pada abad ke-21. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sekarang itu sangat erat dengan yang namanya digitalisasi. Makanya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kita membaca buku membaca buku fisik seperti ini, kita boleh mengelaborasikannya ataupun mengubahnya dengan cara-cara yang lebih digital. Misalkan kita memberikan akses untuk adanya perpustakaan digital. Jadi orang nggak harus datang ke perpus meminjam secara langsung gitu. Namun lewat handphonenya, lewat laptopnya itu udah bisa akses terhadap buku-buku. Itu adalah pendidikan yang berorientasi kepada abad yang ke-21. Yang selanjutnya tidak kalah penting berkaitan dengan akses untuk mendapatkan pendidikan itu harus seluas-luasnya. Tidak hanya orang yang ada di dalam perkotaan saja, tapi di daerah-daerah yang 3T itu harus juga punya akses, itu harus diberi akses.
Akses ini sangat penting banget. Karena ketika semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, kesempatan yang terbuka untuk mendapatkan pendidikan, maka outputnya adalah menciptakan sumber daya manusia yang tinggi, yang bermutu gitu. Itu akan beresonansi pada perubahan masyarakat secara menyeluruh, perubahan daya pikir masyarakat secara menyeluruh. Itu sangat penting banget. Makanya cita-cita pendidikan yang berkualitas dalam SDGs nomor 4 ini harus didukung dengan baik gitu. Kalau di dalam pemerintah ada yang namanya patronas. Jadi patronas itu harus mendukung secara penuh. Pemerintah harus mendukung secara penuh terhadap cita-cita pendidikan ini. Makanya pendidikan jangan dianggap sebagai cost, jangan dianggap sebagai suatu biaya yang dihitung untung dan ruginya, tapi anggaplah sebagai sebuah investasi jangka panjang. Maka ini adalah salah satu upaya untuk mendapatkan ataupun setidaknya untuk mendekatkan kita pada cita-cita pendidikan yang berkelanjutan dan juga pendidikan yang berkualitas tadi. Mari kita lanjut ke poin berikutnya, SDGs nomor 5. Nah, di dalam poin SDGs nomor 5 ini, yaitu tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Ini sangat sangat erat banget, pembahasan ini sangat tepat banget jika dilihat dalam perspektif Islam. Karena kenapa? Karena di dalam Islam itu nggak ada pemisahan derajat, pemisahan kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Kita harus membedakan mana fitrah dan kita harus membedakan mana yang namanya hak. Fitrah itu gak bisa dirubah, tapi hak semua orang mendapatkan sesuatu yang sama. Yang namanya hak itu gak bisa diganggu gugat. Semua orang baik laki-laki maupun perempuan itu mendapatkan kesempatan yang sama. Contoh, dalam pendidikan, laki-laki berhak ingin menjadi apapun, contohnya ingin menjadi dokter. Dan perempuan berhak juga untuk menjadi dokter. Hak itu gak bisa diganggu gugat. Tapi fitrah laki-laki dan perempuan juga harus dihormatin. Dan itu adalah sebenar-benarnya dari kesetaraan gender. Tapi yang sering kita salah pahami adalah kesetaraan gender adalah menyamakan semua hal. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Apa maksudnya? Menyamakan semua hal adalah sebuah kekeliruan. Contoh, ada seorang perempuan yang dipekerjakan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan fisik, yang menguras fisik, menguras tenaga dengan gaji yang sama dengan laki-laki. Itu bukan kesetaraan gender. Dalam perspektif Islam, wanita dipandang mulia, laki-laki juga dipandang mulia dengan perannya sendiri-sendiri. Wanita sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya, dan laki-laki juga demikian. Jadi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam setara pada perihal hak, ya, itu harus diperhatikan. Nah, maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut lagi tentang laki-laki dan perempuan. Jadi gini, dunia barat itu menggambarkan perempuan sebagai sosok yang hanya sekedar pelengkap dari entitas laki-laki, padahal dalam perspektif Islam bukan seperti itu. Maka dalil yang dilakukan oleh orang barat untuk menjawab tuduhan mereka adalah melihat bahwasanya Islam itu menjadikan perempuan sebagai pemuas nafsu belaka, tapi pada dasarnya tidak. Islam hadir bukan untuk memberikan keleluasaan kepada laki-laki untuk beristri banyak, enggak, tapi justru membatasi. Yang namanya kesetaraan gender di sini, walaupun itu enggak ada kaitan secara langsung, ada suatu benang merah bahwasanya di dalam Islam perempuan itu tidak dipandang rendah, Jadi gini, jadi bukan laki-laki terus perempuan, enggak.
nggak ada derajat seperti itu. Semuanya dipandang sama di mata Allah, derajatnya sama. Yang membedakan adalah fitrahnya. Makanya peran menjadi perempuan dan peran sebagai laki-laki itu perlu dipelajari dengan baik. Dan di dalam pendidikan agama Islam kita belajar itu agar apa? Agar kita nggak salah memahami bagaimana kedudukan perempuan, bagaimana kedudukan istri, bagaimana kedudukan laki-laki, bagaimana kedudukan sebagai seorang suami. Mari kita beranjak ke poin berikutnya, yaitu poin ke-10. Nah, di SDGs nomor 10 ini yaitu adalah pengurangan ketimpangan dalam perspektif Islam juga tentunya. Di dalam Islam itu ada satu konsep al-adlu wal ihsan, keadilan dan kebajikan sosial. Jadi gini, seperti yang saya bahas di awal juga bahwasanya pendidikan juga harus inklusif, termasuk dalam aspek-aspek sosial. Aspek sosial juga harus mengedepankan hal-hal yang inklusif tadi. Jadi adanya penyamarataan kesempatan juga di dalam aspek sosial. Maka yang terjadi selanjutnya adalah tidak ada lagi yang namanya perbedaan, diferensiasi tadi. Gak ada yang namanya tuntut menuntut, gak ada yang namanya mana yang lebih baik. Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Dialog-dialog dalam perbedaan itu akan tumbuh dengan sendirinya tanpa harus diminta. Dan gini, kita nggak bisa menghindari kontra sosial, tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap kontra sosial tadi. Contoh, Indonesia itu sangat erat dengan multikultural, yang dimana budayanya berbeda, agamanya berbeda, rasnya berbeda, bahasanya berbeda. Kita nggak bisa menghindari itu. Yang bisa kita lakukan adalah merespon hal itu. Ketika kita punya teman yang punya gagasan bagus tentang satu konsep tertentu, katakanlah tentang pendidikan, maka kita harus hargain dan kita harus support ketika konsep itu ataupun ide yang dibawakan itu adalah memang ide-ide yang brilian. Apapun latar belakang daripada orang tersebut. Jadi nggak ada lagi yang namanya ketimpangan. Ide itu dianggap sama. Yang seperti saya jelaskan, hak itu sama. Makanya dialog-dialog antara orang-orang yang berbeda, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu perlu, dan kita harus membuat itu sebagai suatu budaya. Saya menantang Bapak Ibu semua yang mendengarkan video ini untuk menjadikan diskusi itu sebagai suatu budaya, suatu produk yang otomatis, yang tanpa harus disuruh, tapi udah menjadi otomatis saja gitu. Ketika kita duduk, yang kita bicarakan bukannya sekedar kesenangan saya, tapi pikiran kita yang di kelas tidak kita sepakatin misalkan, di ruang musyawarah tidak kita sepakatin misalkan, tapi kita duduk bareng dengan kepala yang dingin, dengan penerimaan yang begitu legowo kalau bahasa Jawanya. Gimana itu bisa terjadi atau enggak? Saya tantang Bapak Ibu semua untuk menciptakan ruang lingkup diskusi yang seperti itu. Maka ketika itu sudah terjadi, apa yang terjadi? Maka masyarakat Indonesia akan terbiasa terhadap diskusi-diskusi yang walaupun kontra sosialnya sangat kelihatan. Karena itu bukan lagi sebuah masalah. Maka itu adalah bisa dijadikan sebuah jembatan untuk pengertian selanjutnya. Itu penting banget. Maka pengurangan ketimpangan tadi akan betul-betul tercapai kalau menurut saya. Mari kita membahas poin ke-13. Nah, baik Bapak Ibu semua, di dalam nomor ke-13 ini yaitu aksi iklim dalam etika lingkungan di dalam perspektif Islam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya iklim dunia itu adalah bukannya sekedar isu global, tapi juga berkaitan dengan spiritual kita. Kalau kita sadar yang namanya ayat itu adalah sebuah tanda, maka apa yang terjadi di dalam dunia ini juga sebagai tanda. Maka Allah mengatakan kepada kita bahwasanya kita adalah khalifah fil ard, yaitu penjaga bumi.
Kenapa kita dijadikan penjaga bumi? Karena kita diberikan kemampuan lebih untuk menelaah mana yang baik, mana yang enggak gitu. Orang itu dilahirkan dalam ketidaktahuan terhadap segala sesuatu apapun. Lalu Allah memberikan beberapa cara sebagai pedoman manusia untuk hidup. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 kalau tidak salah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan kamu keluar dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, diberikan pendengaran, wal absar, penglihatan, dan al afidah, hati. Ketiga instrumen itu Allah lanjutkan kepada sambungan ayat berikutnya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Makna bersyukur di sini itu luas banget. Bisa kita interpretasikan terhadap syukur kita terhadap lingkungan dan sebagainya. Karena manusia juga berkaitan, nggak bisa dipisahkan dengan aspek lingkungan. Kita makan juga berasal dari lingkungan, kita mendapatkan air bersih juga berkaitan dengan lingkungan. Maka tanggung jawab kita sebagai khalifah fil ard tadi yaitu menjaga bumi. Saya jelaskan, ketiga instrumen tadi, pendengaran, penglihatan, dan al-fidah, itu harus digunakan bersamaan. Kalau orang udah mendengar, udah melihat, dan hati, itu artinya orang itu udah berpikir. Nah, berpikir inilah yang menjadikan manusia berbeda dari makhluk-makhluk Tuhan yang lain, termasuk hewan. Makanya di dalam SDGs nomor 13 ini, yaitu berkaitan dengan iklim, kita sebagai manusia itu harus menjaga betul, karena kita hidup tidak terlepas dari lingkungan. Karena kita hidup dari lingkungan, kita juga berhak untuk berkewajiban menghidupi lingkungan. Jangan kita mengeksploitasi alam sedangkan kita tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan alam. Itu nggak boleh. Kita belajar di pendidikan agama Islam untuk menghargai sesuatu yang berasal dari Allah, dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang udah kita perbuat. Contohnya dalam isu lingkungan akhir-akhir ini, tentang tambang misalkan, tentang eksploitasi laut misalkan, kita butuh akan hal itu, nggak bisa kita pungkiri. Tapi kita juga bertanggung jawab untuk menjaganya. Nah, ketika rantai itu udah termuat dengan baik, ada yang namanya kausalitas, ada penyebab dan akibat. Ketika kita ingin mengambil sesuatu yang baik dari alam, maka kita juga harus menjaga alam. Karena kita nggak ingin alam membahayakan diri kita, makanya kita juga berkewajiban untuk menjaga alam. Dan mari kita mengajak Bapak Ibu semua untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Agar apa? Cita-cita pembangunan yang berkelanjutan itu benar-benar tercapai. Mari kita beranjak ke poin 16. Nah, di poin yang ke-16 ini itu perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. Dalam perspektif pendidikan agama Islam, sangat erat bahwasanya kita harus mengerti Islam adalah agama yang menjunjung tinggi martabat dalam keadilan. Makanya isu-isu tentang moderasi beragama itu harus digaungkan lebih masif lagi. Karena kita nggak bisa menghindari keniscayaan tadi bahwasanya khususnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, masyarakat yang heterogen, yang banyak terjadi perbedaan gitu. Maka isu moderasi juga harus sering digaungkan. Kita harus, misalkan dalam aspek pendidikan, kita bisa mengelaborasikan moderasi beragama dengan ilmu-ilmu yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu umum misalkan.
Makanya di dalam kuliah, termasuk mata kuliah ini, ada namanya mata kuliah multikultural. Itu adalah salah satu upaya untuk menciptakan perdamaian dan moderasi beragama tadi. Nah, tindak-tindak selanjutnya dari beberapa pembahasan SDGs dari nomor 4, 5, 10, 13, 16 tadi juga harus berdasarkan ataupun dibuat sebagai model integrasi dalam pembelajaran. Agar lebih nyata lagi, lebih konkret lagi. Salah satunya adalah program ataupun model Project Based Learning ataupun PJBL berbasis SDGs. Ada juga yang namanya Case Based Learning tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Kita bisa melakukan itu sebagai suatu upaya. Kita juga bisa mengkontekstualisasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam isu global gitu. Karena yang seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya agama Islam itu bukan agama yang hanya mengurusi aspek ritual saja, tapi juga Islam membahas semua hal yang sangat global pun dibahas. Ekonomi di dalam Islam ada, lingkungan di dalam Islam ada, tentang politik di dalam Islam ada gitu. Makanya semua hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dunia ini gak terlepas untuk kita sisipkan nilai-nilai keislaman. Agar kita gak terlalu jauh mengawang-awang bagaimana nilai yang baik itu seperti apa. Karena apa? Karena kita punya gambaran tersendiri tentang persoalan itu dalam perspektif keislaman yang tentunya lebih komprehensif. Ya, karena kita harus mengakui bahwasanya kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu adalah menjawab semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Nah, untuk yang terakhir sebagai penutup, SDGs juga bukannya sekedar penyesuaian terhadap kurikulum, tapi sebagai penguatan visi profetik dalam pendidikan. Nah, di dalam SDGs itu sendiri juga bisa dikaitkan dalam berbagai hal, dalam isu-isu yang relevan di zaman sekarang gitu. Makanya penting banget untuk kita mengetahui untuk bagaimana kita berperan sebagai apapun diri kita. Ketika sebagai pendidik, ya kita berperan di dalam otoritas pendidik. Ketika kita sebagai suatu pegawai, ya kita berperan di dalam otoritas sebagai pegawai. Di dalam lingkungan pemerintah itu lebih powerful lagi otoritasnya. Maka itu penting banget. Agar pembangunan yang berkelanjutan itu benar-benar tercapai dengan baik. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.